Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi dalam program Rema Renungan Singkat Firman Tuhan di channel YouTube GPSI PKA. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita menyembah Tuhan dengan lagu Seperti Rusa yang Haus.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi di Rema, renungan singkat GPSI PKA. Sebelum kita memulai renungan kita, alangkah baiknya kita bersatu di dalam doa. Terpujilah ialah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga. Terima kasih atas segala penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Hari lepas hari dapat kami lewati dengan baik berkat pertolongan daripada Tuhan. Pada saat hari ini Tuhan Kristus, kami akan merenungkan firman Tuhan. Urapi kami, tutup bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, agar firman yang akan kami dengarkan itu dapat kami terapkan dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seringkali dalam setiap kehidupan kita mengalami namanya permasalahan. Kita mengalami namanya problema hidup. Dan terkadang kita merasa, Tuhan, kok saya mengalami seperti ini? Mari kita buka Alkitab kita. Bagaimana kita harus melawan setiap permasalahan dalam setiap kehidupan kita. Kita buka Yakobus 1 ayat 12. Saya akan bacakan kepada Bapak Ibu. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Melalui renungan firman Tuhan ini dari Yakobus pasal 1 ayat 12. Kita memberi tema di sini, tahan uji. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam KBBI dikatakan bahwa tahan uji berasal dari kata tahan, ya, yang artinya memiliki ejaan pelafalan yang sama dan maknanya yang mungkin sedikit berbeda. Di sini kita bisa melihat tahan uji sudah terbukti kebaikannya, berani diuji, sanggup diuji. Menurut KBBI artinya adalah tahan uji adalah sudah terbukti kebaikannya, mutunya, kekuatannya. Artinya semuanya sudah diuji. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dalam setiap kehidupan kita? Firman Tuhan jelas katakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Seringkali kita dalam problema hidup ini, khususnya selama setahun belakangan, 2 tahun belakangan, era COVID ini, kita merasa diri kita tidak mampu. Kita merasa ketika kita dikeluarkan dari pekerjaan, ketika kita membiayai sekolah anak-anak kita merasa, wah Tuhan, kok banyak sekali persoalan yang kita hadapi. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara terkasih, Tuhan katakan apa? Berbahagialah orang bertahan dalam pencobaan. Mari kita buka 1 Korintus 10 ayat 13. Saya akan bacakan kepada Bapak Ibu. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan saja sudah mengatakan kepada kita bahwa apa? Pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa. Yang menurut firman Tuhan sudah jelas. Kenapa dikatakan seperti itu? Kenapa? Dia tidak akan membiarkan kita mengalami pencobaan yang melebihi kekuatan kita. Ingat Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mengalami permasalahan, ketika kita mengalami berbagai pencobaan, ujian, ingat, Tuhan berarti masih sayang sama kita. Bayangkan jika Tuhan tidak mau ikut dalam kehidupan kita, apa yang terjadi dalam setiap kehidupan kita? Hidup kita akan terus seperti itu, tidak ada gairahnya. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Kristus, kita semua tahu bahwa pencobaan-pencobaan itu datangnya dari si jahat. Kita bacakan di sini bahwa dalam 1 Korintus 10 ayat 13 tadi dikatakan bahwa apa? Pencobaan tersebut datang daripada keinginan yang jahat, bukan dari Allah. Ingat, Tuhan itu menguji kita. Tuhan itu tidak pernah mau mencobai kita. Karena apa? Pencobaan itu berasal daripada si jahat. Maka dikatakan apa? Kadang kita salah mengerti perbedaan antara pencobaan dan ujian. Kita kadang salah mengartikan, wah ini saya dicobai oleh Tuhan. Ya, kadang-kala kita seperti itu, sehingga dengan perkataan seperti itu, maka kita menyalahkan Tuhan apa yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Kita menyalahkan Tuhan, kenapa saya mengalami pencobaan ini? Ya, makanya ketika kita berdoa, ketika kita punya permasalahan, jangan sampai kita dalam keadaan emosi. Karena apa? Ketika kita berdoa nantinya, kita akan memarahi Tuhan. Seperti itu. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan, kalau kita bisa melihat di sini, Bapak Ibu, ada dua sumber pencobaan yang kita bisa lihat di sini. Yang pertama di sini adalah
Saya akan bacakan kepada Bapak Ibu Efesus 6 ayat 10 sampai 12. Dikatakan di sini. Saya akan bacakan Bapak Ibu Efesus 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Dalam Efesus 6 ayat 10 sampai 12. Yang pertama, sumber pencobaan itu adalah dari si iblis, Bapak Ibu. Ya, maka dikatakan kita harus bisa melawan. Kalau kita bisa melihat di sini, Bapak Ibu, pencobaan di sini kita bisa lihat bahwa iblis senantiasa berperang untuk menghancurkan kita. Iblis senantiasa berperang untuk menjatuhkan kita. Ya, pencobaan pertama itu dari si iblis. Ya, maka dikatakan perkenakanlah perlengkapan senjata rohani Allah. Ya, ketopong keselamatan, baju jirah keadilan, supaya apa? Kita bisa melawan tipu muslihat iblis. Bapak Ibu Saudara kasih, itu yang pertama, bahwa apa? Iblis senantiasa berperang untuk menjatuhkan kita. Ya. Beberapa waktu lalu mungkin kita pernah berkatakan seperti ini. Mungkin di sekolah minggu kita juga berpikir bahwa Tuhan itu berperang kepada iblis, ya. Tuhan itu berperang bersama iblis, melawan iblis untuk merebut kita. Ya. Memperebutkan manusia. Ingat Bapak Ibu, itu statement yang salah. Kenapa saya katakan statement yang salah? Pendapat yang salah. Ingat, kita diciptakan oleh Tuhan. Ya, kita diciptakan oleh Tuhan, maka kita adalah milik Tuhan. Berarti Tuhan tidak pernah berperang bersama iblis, melawan iblis untuk merebutkan kita. Tetapi apa? Iblis yang ingin merebut kita dari Tuhan Allah. Makanya kita senantiasa dijerumuskan ke dalam dosa dan berbagai dan lain sebagainya. Seperti itu. Yang pertama itu. Lalu yang kedua adalah kita bisa lihat di sini. Saya akan bacakan kepada Bapak Ibu tadi, Yakobus pasal 1 ayat 14 tadi. Saya akan bacakan kepada Bapak Ibu. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Yang kedua adalah sumber pencobaan itu dari diri kita sendiri. Ya, pribadi kita masing-masing. Terkadang kita juga harus bertanggung jawab, Bapak Ibu, pada diri kita, bertanggung jawab atas dosa yang kita lakukan. Ya, seringkali ketika kita melakukan dosa, padahal itu keinginan kita, kita sudah tahu itu salah, tapi kita tetap lakukan. Kita sudah tahu itu tidak benar, tetapi karena keinginan daging, kita tetap lakukan. Tapi Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan, kadang-kala ketika kita melakukan keinginan daging kita, lalu kita jatuh dalam dosa, kita salahkan siapa? Si iblis. Kita katakan, wah karena iblis nih, saya dihasut oleh iblis. Padahal keinginan pribadi. Ya, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan, maka dikatakan bagaimana kita harus tahan uji, Bapak Ibu. Kita harus belajar bagaimana golok ditempa, ya, dari besi sehingga menjadi sebuah golok. Seperti itu, dia harus dilembutkan dulu. Emas juga seperti itu. Bagaimana dengan kita? Ya, ketika kita memotong daging, golok itu tumpul, dia harus diasah dulu, dia harus diuji dulu sampai tajam. Ya, dia menjadi tahan uji. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana mungkin tuh? Ya, bagaimana mungkin kita bisa menjalani kehidupan ini? Kalau ketika ada masalah kita marah sama Tuhan, kalau ketika ada problem kita nyalahin Tuhan. Ingat, Tuhan sudah katakan berbahagialah. Kenapa kita harus tahan uji? Kenapa Tuhan sudah katakan berbahagia? Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Apa kok Tuhan? Kenapa harus berbahagia? Kita lihat di sini. Yang terakhir, dikatakan di kalimat terakhir, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ingat, ia akan menerima mahkota kehidupan. Ada hasil, Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau ketika kita bekerja, ketika kita sudah melakukan pekerjaan kita, pasti kita mendapatkan yang namanya gaji. Ya, itu hasil dari usaha kita. Ya, tidak serta-merta bos kita kasih kita gaji dulu. Nih gaji buat kamu, baru kerja. Enggak. Kalau ada seperti itu, kasih tahu saya mau kerja seperti itu juga. Ya, kenapa? Kita harus bekerja dulu. Ya, kita harus berusaha dulu, kita harus tahan uji dulu, banting tulang dulu. Begitu juga dalam setiap hidup kita, iman kita diuji. Ya, jangan sampai hanya satu
permasalahan, kita marah sama Tuhan, kita nggak mau ke gereja. Hanya karena permasalahan dengan tetangga sebelah, jemaat satu dengan yang lainnya. Ketika di gereja, melihat dia, wah ada dia, pulang aja lah, nggak usah gereja. Atau yang paling parahnya, kita nggak suka sama satu pendeta. Lalu ketika lihat wata jemaat, wah pendeta si A yang khotbah, nggak usah lah gereja, ngapain? Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan, Tuhan Yesus ingin berkata kepada kita apa? Tahan uji. Setiap pencobaan, setiap ujian yang kita hadapi, bertahan. Karena apa? Tuhan sudah jelas katakan, ia akan mendapatkan mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah. Saya akan bacakan kepada Bapak Ibu Yohanes 15 ayat 2. Ini adalah kalimat yang sangat penting bagi kita. Saya akan bacakan kepada Bapak Ibu Yohanes 15 ayat 2. Setiap ranting kepadaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Sekali lagi, setiap ranting kepadaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi bagaimana Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu ingin seperti ranting yang ketika ada masalah tidak mau berbuah? Ataukah kita seperti ranting yang berbuah lebat? Maka firman Tuhan juga jelas katakan apa? Supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi bagaimana dalam setiap kehidupan kita? Bagaimana Bapak Ibu Saudara menanggapi ujian iman ini? Apakah Bapak Ibu mau tahan uji? Ya, khotbah di bukit katakan juga berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah. Ingat, karena apa? Semuanya di akhirnya akan ada namanya hasil. Ya, semua ada namanya hasil. Jadi jangan sampai kita nggak tahan uji. Ingat, mengikut Tuhan itu nggak gampang. Tetapi mengikut Tuhan itu akan ada jalan keluarnya. Ya, nggak serta-merta harus lurus, enggak. Ada batu kerikil-kerikil yang akan kita hadapi. Entah itu cemoohan orang, entah itu hinaan orang. Seperti itu. Tetapi ingat, masa hanya karena kerikil sedikit saja Bapak Ibu nggak mau gereja? Masa karena hinaan, fitnah, atau omongan orang kepada Bapak Ibu nggak mau gereja? Tahan uji, tahan iman. Apapun persoalan kita, apapun permasalahan dalam setiap kehidupan kita, ingat, Tuhan senantiasa membimbing kita. Oleh sebab itu, tanyakan kepada diri kita masing-masing dan tanamkan, apakah kita mau bertahan dalam ujian iman? Apakah kita akan tahan uji dalam setiap pencobaan? Ketika Tuhan mau menguji kita, apakah kita mau bertahan, berserah kepada Tuhan? Ingat, berserah bukan pasrah. Karena pasrah, serahkan, ya udah nggak mau tahu, bodoh amat. Tetapi berserah adalah apa? Menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Berserah berharap kepada Tuhan. Oleh sebab itu, dan kita akan menerima mahkota kehidupan yang telah Tuhan Yesus janjikan. Tanyakan pada diri masing-masing. Ya, tanyakan pada diri kita, apakah kita mau bertahan? Ingat, ada satu lagu yang dikatakan seperti ini yang saya suka. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Ingat, pencobaan yang kita alami tidak akan melebihi kekuatan kita. Itu pencobaan biasa. Mazmur juga dikatakan seperti itu, Mazmur 37 ayat 23-24. Tuhan menentukan langkah-langkah orang. Apabila kita terjatuh, kita nggak akan sampai tergeletak. Tuhan akan menopang kita. Ya, dalam Mazmur 23 juga katakan apa? Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Ingat, tanamkan dalam diri kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana? Apakah kita mau tahan uji? Apakah kita mau melakukan setiap kehidupan kita, menghadapi persoalan demi persoalan itu, menghadapi ujian demi ujian itu dan berserah kepada Tuhan? Atau kita hanya langsung mendapatkan permasalahan tinggalkan Tuhan? Jadilah ranting yang terus berbuah. Ingat Bapak Ibu, pohon mangga akan dilempari karena dia berbuah lebat.
Ada nggak pohon mangga yang nggak berbuah dilemparin anak-anak? Nggak ada. Oleh sebab itu apa? Lemparan-lemparan itu adalah caci maki ujian. Karena kita apa? Berbuah lebat. Oleh sebab itu, marilah kita tahan uji. Karena kita akan dikatakan apa? Menerima mahkota kehidupan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih karena Engkau masih menjaga dan memelihara kami. Firman-Mu dalam Yakobus ini mengajarkan kami bahwa kami harus terus berbahagia dalam menghadapi setiap pencobaan, setiap ujian. Karena ketika kami bertahan, ketika kami tahan uji, kami akan mendapatkan hasil yang luar biasa, yaitu mahkota kehidupan yang Tuhan janjikan kepada kami. Engkau sebagai penyelamat kami, Engkau sebagai empunya kerajaan sorga, Engkau akan menyiapkan mahkota kehidupan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Berkatilah jemaat-Mu, Bapak Ibu Saudara terkasih, yang selalu senantiasa bertahan dalam setiap ujian dan cobaan. Jangan biarkan mereka terlena, jangan biarkan mereka hancur, tapi berikan mereka kekuatan pengharapan yang daripada Tuhan. Sehingga ketika ada masalah, ada problem, baik dari keluarga, pekerjaan, atau lingkungan sekitar, bahkan di lingkungan jemaat gereja, mereka tetap bertahan. Sebab tujuan mereka hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin.